Selamat sore Ramadan dan Ibu Dia. Pada kesempatan kali ini kita akan memperagakan alur kita dalam kemampuan coaching, yang dimana saya sebagai pengamat dan Pak Ramadan sebagai coach dan Ibu Dia sebagai coaching. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ini merupakan kerja kelompok yang dimana nanti akan merasakan semuanya sebagai pengamat, sebagai coach, juga sebagai coaching, dan kita harus memperhatikan juga mungkin rubrik penilaian di sesi demonstrasi kontekstual ini. Dan tentunya setelah kemarin kita praktek, sedikitnya kita sudah mengenal tentang kemampuan coaching. Untuk itu yang ingin saya tanyakan pertama kali kepada Pak Ramadan sebagai coach pada kesempatan hari ini, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dari diri Pak Ramadan pada kesempatan hari ini? Oke, terima kasih Pak Asep. Dari ketiga prinsip mungkin sebagai coaching itu ada permintaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mungkin saya lebih menitik beratkan pada proses kemitraan, di mana saya menjadi pendengar aktif, bagi Kuci, sehingga bisa memfasilitasi kemudian memperdayakan Kuci potensi-potensi apa yang sebenarnya dimiliki oleh Kuci itu sendiri. Kemudian tentu saja saya sebagai pendengar yang aktif, saya juga berupaya untuk menghindari judgement atau penilaian-penilaian yang akan menimbulkan emosi yang tidak baik terhadap Kuci itu sendiri. Baik, terima kasih. Kemudian mungkin secara spesifiknya kompetensi dari ketiga tadi yang akan diobservasi oleh saya sebagai pengamat adalah dari sisi kemitraan. Kemudian mungkin nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan, terutama yang tadi secara spesifiknya kemitraan, Iya. Mungkin seperti apa? Mengenai indikator ketercapaiannya ya, di mana Kuci itu merasa memiliki teman untuk saling berbagi, tentunya Pak. Merasa permasalahan yang dihadapi tidak buntu, sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa dikomunikasikan secara aktif, kemudian dan pemecahan masalah itu berasal dari Kuci itu sendiri. Jadi tidak ada artinya menggurui ataupun memberikan solusi yang berasal dari Kuci, Kecuali diminta ya. Baik, silahkan mungkin Pak Ramadan sebagai coach dan Pak Budia sebagai coaching untuk berdiskusi tentang apa yang ingin dicari solusinya mungkin pada kesempatan. Silakan. Oke, terima kasih Pak Asep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu untuk melakukan coaching, Ibu. Mudah-mudahan prosesnya berjalan lancar dan proses coaching ini juga bisa menemukan solusi yang akan kita. Silakan Ibu, barangkali apa yang akan diangkat dari proses coaching. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah memberikan waktu kepada saya untuk sharing ya dengan Bapak tentang permasalahan yang sebetulnya ada dalam diri saya. Ini mengenai kesertaan saya mungkin dalam ini ya Pak, dalam CDP. Ada atau sebelumnya apakah saya misalnya itu mengganggu waktu Bapak atau tidak? Kebetulan saya lagi free Bu, silakan. Terima kasih Pak.
yang mau mendengar sedikit ya curhatan saya ya Pak ya. Iya. Biar saya bisa sedikitnya perasaan saya bisa lembar gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Gini Pak ya, pada intinya saya ikut menjadi CGP. Sebetulnya dasarnya sih sebetulnya tidak ada niat ya Pak ya. Cuma karena ada dorongan dari kepala sekolah, dan sini saya juga ingin menjadi pendorong ya, ingin mendorong bukan militer, dan ingin mendorong adik-adik saya di sini ya agar mereka mau mengembangkan kompetensi mereka ya, misalnya sebagai seorang pendidik, salah satunya dengan mengikuti CGP. Jadi awalnya itu saya hanya sebatas ya itu cuma ikut-ikutan untuk mendorong mereka, tapi ternyata yang didorong justru malah tidak ya Pak ya, tidak dapat, sedangkan saya jadi dapat. Nah di sini ada semacam apa sih namanya itu, walaupun itu berlawanan dengan dengan hati saya. Apakah saya harus lanjut, apakah saya harus berhenti? Karena kalau misalnya menurut kata hati saya maunya enggak gitu ya Pak ya, berhenti. Cuma kalau misalnya tidak, ada beban juga buat saya, bukan cuma pada pribadi saya, tetapi juga institusi mungkin ya. Nah, mungkin di sini Bapak mau memberikan sedikit pencerahan atau itu pada saya gitu Pak, bagaimana saya harus ke depannya gitu. Mungkin yang untuk pencerahan secara pengalaman mungkin saya kurang, ibu lebih dibandingkan saya. Saya di sini menggarisbawahi adanya motivasi awal ibu untuk melakukan CGP bukan karena keinginan ibu sendiri, tapi ingin mendorong para guru-guru muda untuk maju ke depan. Tapi pada akhirnya yang mendorong malah maju ke depan. Betul sekali Pak. Ya seperti itu. Tapi mungkin itu adalah merupakan sudah menjadi keharusan ya Bu, menjadi takdir kalau misalkan takdir ya Bu, dimana yang tadinya ibu ingin meniat mendorong, nah itu bisa menjadi jalan untuk kedepannya. Ketika ibu mendorong setelah memiliki pengalaman CGP, maka dorongan ibu akan semakin kuat. Ya, kemudian ini juga tuh, yang tadinya awalnya ibu merasa ragu-ragu, tapi kita sudah melakukan proses CGP ini sampai kepada tahap 2.3, modul 2.3 ya, dan ibu masih bertahan. Nah, selama ini gitu, meskipun ada banyak perdebatan antara hati dan pikiran, ya ibu seperti itu. Tapi kalau misalnya saya boleh tahu apa yang membuat ibu sampai bertahan sampai saat ini, udah di pertengahan jalan? Ya, mungkin ya Pak ya. Kalau misalnya kenapa kok saya masih bisa bertahan sampai sekarang ini? Mungkin karena dasarnya memang niat saya belajar. Ya saya belajar, saya ingin menambah kompetensi yang saya miliki. Lepas misalnya apakah itu nantinya bagaimana, ya itu mah urusan belakang. Cuma intinya itu tadi, saya ingin belajar. Itu saja Pak, intinya ya itu yang mendorong. Kemudian mungkin juga kenapa kok saya sampai sini, ada dukungan dari teman-teman Pak ya, dukungan dari teman-teman bersama CGP yang dalam satu kelompok gitu ya, itu sedikitnya sudah menjadi semacam motivasi bagi saya ya untuk terus maju gitu. Ya walaupun kembali lagi misalnya kalau kembali lagi ke dalam diri saya memang seperti itu gitu ya. Seperti itu ya Bu, yang tadinya awalnya adalah motivasi eksternal dari teman-teman sekelompok, dari rekan guru yang ada di institusi, misalkan di SMP, tapi itu bisa menjadi membentuk menjadi motivasi intern Bu. Karena
awalnya itu ya, niatan ibu itu untuk belajar. Nah, niatan untuk belajar itu berubah menjadi motivasi intern sehingga ibu bisa bertahan sampai saat ini. Dan saya yakin ibu pasti bisa bertahan dan menyelesaikan program ini sampai selesai. Selama pertempuran atau perbincangan antara hati dan pikiran itu, kiat-kiat saja apa saja yang sudah ibu lakukan? Kiatnya yang pertama, ya tadi kan motivasi awal memang saya ikut ini kan cuma satu, ya ingin belajar gitu ya Pak ya, untuk meningkatkan kompetensi yang saya miliki. Kan saya dalam artian mungkin kalau misalnya apa yang saya dapatkan waktu kuliah kan udah lama sekali Pak ya, jadi ingin dapat penyegaran baru. Walaupun misalnya terkadang ada kendalanya, misalnya ketika saya mengikuti ini ada kendalanya dari beberapa rekan kerja intinya yang nafsunya itu mungkin ada motivasi lain, karena sebetulnya intinya cuma ke situ, jadi belajar saja ya. Kemudian kiatnya karena bukan cuma belajar saja, tapi di sini mungkin karena dengan misalnya setelah saya mengikuti kegiatan CGP ini ada begitu banyak ya hal-hal yang bisa saya dapatkan ya, dan sesuatu baru yang bisa saya dapatkan yang memang itu berguna sekali untuk saya ya, untuk saya pribadi. Kemudian juga dukungan dari teman-teman sesama CPT. Kemudian ada sebagian juga di sini teman-teman yang mendukung, ayo maju gitu ya. Terus jangan patah sana situ, walaupun misalnya ada kadang masih ada semacam pergulatan dalam batin saya, ikut enggak gitu. Cuman gitu. Tapi saya coba mulai sekarang tuh mencoba, walaupun misalnya kadang yang manusia kan ada start gitu. Dimana satu orang misalnya tingkat apa sudah terlampau banyak tugas, kadang tugas bukan cuma di sini, bukan cuma di CGP ini ya, kemudian beban tugas di sekolah, belum tambah lagi kalau saya seorang perempuan ya, beban lagi di rumah semakin banyak. Jadi kadang sebagai manusia saya kan ada titik gitu ya, saya harus bagaimana. Dan seperti itu misalnya kadang udah seperti itu, kadang motivasi saya semakin tidak ada gitu. Kemudian saya kadang berbicara misalnya mencoba berbicara kepada teman, kepada salah satu teman di CGP. Di situ setelah berbicara begini, mengatakan unek-unek seperti ini, ayo dorong lagi seperti itu, muncul lagi gitu ya. Lagi di sini di sekolah juga ada masalah. Untungnya juga di sekolah itu saya punya teman gitu ya, punya teman yang sudah dianggap saya itu adik sendiri ya, mendukung. Ayo teh harus ya nanti saya bantu gitu. Jadi biasanya tuh motivasi saya mulai lagi gitu, mulai ya gitu ya, mulai muncul lagi sampai alhamdulillah saya tiba di sini sampai di titik ini gitu ya. Iya Ibu, sebenarnya Ibu sangat luar biasa, di mana pekerjaan seorang ibu rumah tangga, seorang guru, kemudian lagi ditambah dengan program-program yang sedang diikuti oleh ibu itu sendiri. Nah, saya merasa kalau misalnya di posisi saya belum tentu bisa gitu di posisi ibu, bagaimana memanage waktunya sehingga tugas ini terlaksana, tugas di sekolah terlaksana, kemudian anak-anak mungkin diperhatikan dengan baik. Nah, itu sudah menjadi sebuah modal yang luar biasa menurut saya. Karena ketika saya di posisi ibu, saya sebagai laki-laki ya Bu ya, kalau misalnya sebagai laki-laki mungkin tanggung jawabnya hanya sebatas laki-laki ke istri, apalagi saya belum punya anak juga ya Bu ya. Sedangkan kalau misalkan ibu, suami, anak, pekerjaan di sekolah, kemudian program yang sedang ibu laksanakan bukan hanya CGP tapi program-program yang lain, jadi saya sudah menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan saya sangat berharap ibu untuk terus konsisten meskipun motivasinya turun, naik, kemudian sampai hilang mungkin, tapi ibu punya teman atau mungkin rekan yang dianggap ibu adalah adik sendiri.
sendiri yang ketika motivasi itu mati, kemudian teman itu menyirami, kemudian kembali tumbuh lagi seperti itu ya Bu ya. Mungkin untuk kedepannya ketika motivasi itu kembali lagi menurun, ya, menurun lagi misalkan sudah ada rencana untuk melakukan apa agar tetap bisa dalam jalur CGP ini dan menyelesaikannya sampai akhir. Mungkin ke sana. Paling intinya saya kembali lagi ke niat awal belajar. Intinya kembali lagi ke niat awal saya belajar. Kalau saya belajar itu apapun itu, resiko apapun itu saya sudah tidak secara ya Bismillah aja Pak, ya Bismillah aja. Kemudian juga kalau misalnya start lagi saya misalnya ke bawah lagi, saya akan mungkin ya semacam berbagi lagi, sharing lagi mungkin ke teman, bisa mungkin foto lagi atau mungkin ke teman saya misalnya ya yang sesama perempuan gitu Pak ya, itu mungkin Pak yang bisa saya yang akan saya lakukan nanti. Intinya kembali lagi ya saya belajar ya, saya mencoba karena ini salah satu hal ya, udah konsekuensi saya, udah tanggung jawab saya, insya Allah saya harus bisa. Ya mudah-mudahan dari awal Bismillah kemudian akhirnya akan menjadi sebuah alhamdulillah yang penuh berkah ya Bu ya. Karena apapun niat yang sudah diniatkan, niat baik akan berbuah manis. Semoga rencana-rencana aksi yang memang akan terus seperti itu mungkin Bu, bukan hanya Ibu, kita juga mungkin ya, saya juga termasuk bahwa motivasi itu kadang turun, kadang turun, itu memiliki kemasangan masing-masing. Dan kami di sini secara sebagai kelompok gitu akan tetap membantu mungkin ketika ada permasalahan yang memang menjadi sebuah masalah di mana Ibu merasa stuck, di mana motivasi Ibu turun kembali. Itu mungkin ya. Terima kasih Pak ya, terima kasih untuk waktunya, itu masuknya juga untuk bisa pencerahan kepada saya ya. Insya Allah ya, saya akan tekadkan saya untuk terus ya, insya Allah. Yang tadinya Bismillah menjadi alhamdulillah ya Bu. Yang tadinya Bismillah jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sama-sama untuk menjadi seorang CGP yang berkualitas dan bisa mendorong teman-teman berdasarkan pengalaman yang real. Alhamdulillah Bu, dari percakapan ini saya banyak mengambil inspirasi dari apa yang sudah kita, Ibu dan saya rencanakan tadi mengenai motivasi, kemudian manajemen waktu yang sudah diberikan, saya sudah ditetapkan oleh Ibu. Mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan dan apa yang menjadi rencana aksi Ibu ke depan untuk tetap memelihara motivasi Ibu untuk mengikuti CGP bisa dirasakan. Dan nanti kalau misalkan ada bukan hanya Ibu, mungkin saya juga ketika itu ada masalah, mohon Ibu berkenan untuk mendengarkan curhatan saya ya Bu ya. Mungkin itu. Baik, Ramadan, alhamdulillah selamat tadi sudah melakukan coaching bersama Bu Diah, dan ada yang ingin saya tanyakan berdasarkan apa yang sudah kita bicarakan dari awal. Kira-kira indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan, terutama tentang kemitraan, apa yang menjadi indikatornya? Yang menjadi indikator dari kemitraan itu yang menjadi sebuah dalam prinsip kunci yang saya tonjolkan itu ingin menjadi seorang yang menjadi teman untuk sharing, untuk berbagi, kemudian menciptakan lingkungan yang nyaman, percakapan yang tidak canggung, sehingga hal itu bisa menumbuhkan atau memberdayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh coach itu sendiri. Ini seperti itu kurang lebih.
Baik, kemudian saya perlu menyampaikan juga Pak Ramadan hasil pengamatan saya tadi selama Pak Ramadan dan Ibu Dia melakukan coaching. Berdasarkan kompetensi coaching yang ingin dikembangkan dengan kemitraan, menurut saya itu sudah terlihat di diri Pak Ramadan menempatkan diri sebagai mitra bagi coaching. Di antaranya tadi saya melihat coach itu di awal menanyakan kabar, jadi kedekatan terlihat di sana. Kemudian alur tirtanya juga terlihat dari mulai menentukan topik yang akan diperbincangkan, dan itu yang jadi topik tadi adalah keikutsertaan Budia sebagai CGP yang banyak tantangan dan sebagainya. Kemudian mengidentifikasi masalah, termasuk tadi diminta untuk memberikan pencerahan. Pak Ramadan memberikan masukan dengan cara yang sangat bijak menurut saya, yang itu sangat baik, sangat bagus. Terlihat kemitraannya di sana antara teman dengan teman yang lain. Kemudian rencana aksi juga di sana terlihat ataupun terdengar jelas dari permasalahan yang tadi sudah diutarakan. Rencana aksi kedepannya seperti apa tadi sudah. Kemudian juga memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching sebetulnya sudah terlihat di diri Pak Ramadan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan keinginan kedepannya seperti apa, motivasinya untuk terus berada di jalur ini seperti apa, itu sudah terlihat. Dan juga tentunya tanggung jawab dari rencana aksi yang akan dilakukan itu sudah terlihat, itu menurut saya. Kemudian yang terakhir Pak Ramadan, selain kompetensi yang tadi kemitraan, barangkali ada kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan ke depan? Dari 3 kompetensi yang ada pada kunci itu sendiri, yang pertama tadi kan udah pendengar aktif yang saya pelajari. Nah, selanjutnya di memperdayakan kunci. Mungkin itu yang akan menjadi PR saya untuk terus belajar bagaimana ketika saya menjadi coach ya, bagaimana ketika saya menjadi coach itu bisa memberdayakan potensi-potensi secara maksimal apa yang ada di dalam diri coach. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita harapkan semuanya dapat tercapai. Demikian mungkin kegiatan kita hari ini. Terima kasih atas segala atensinya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.